Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, Presiden menyebut bahwa mulai Rabu 21 Juni 2023, Indonesia dinyatakan telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 di Indonesia mendekati nihil. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan hasil zero survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. Meski demikian, Kepala Negara meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati dan terus menjalani perilaku hidup sehat dan bersih. Presiden turut berharap keputusan tersebut dapat memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat. Ya, pemirsa, sudah resmi akhirnya COVID-19 ini masuk kepada era endemi. Lalu apa sebenarnya pertimbangan pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan tersebut dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di masa endemi saat ini? Kita akan berdiskusi hari ini langsung bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Bilkis. Baik Pak Dirjen, ini tentunya kabar menggembirakan untuk kita semua bahwa kini COVID-19 sudah masuk kepada era endemi. Namun sebenarnya pertimbangan pemerintah di mana Pak akhirnya mengeluarkan keputusan bahwa telah mengakhiri masa pandemi COVID-19? Iya, ada dua pertimbangan ya paling tidak. Yang pertama adalah jumlah kasus penderita dan tingkat keparahan COVID-19 secara nasional ini telah mengalami penurunan signifikan melalui penanganan yang tepat dan terpadu. Ketahanan kesehatan masyarakat sudah meningkat melalui pola hidup bersih dan sehat, serta terutama ya karena sudah vaksinasi. Kemudian yang kedua, pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia ini dapat diatasi untuk kita kondisikan menjadi penyakit endemi. Ya, jadi COVID-19 sudah turun ya, ke level endemi, tidak lagi pandemi. Nah, dengan berakhirnya pandemi, maka harus ya ada pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat karena COVID-19 dan penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19. Jadi pemerintah ini mencabut ya, penetapan status kedaruratan COVID-19 dan yang masuk kategori bencana non-alam. Nah, kira-kira itu dua pertimbangan ya. Selain itu juga saya kira ada satu faktor lain lagi juga, ya WHO juga sudah menyatakan hal serupa ya, mencabut kedaruratan COVID-19. Ya, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu ini kan menyatakan ya bahwa kita juga harus mengikuti ya WHO, World Health Organization, sebagai pemilik otoritas dalam urusan kesehatan di level dunia. Baik, tentunya keputusan ini diambil oleh Presiden juga berdasarkan pertimbangan kasus harian COVID-19 yang saat ini dapat dikatakan sudah nihil begitu ya Pak. Dan ternyata masyarakat Indonesia 99% ini juga ternyata sudah memiliki antibodi. Kalau kita boleh telusur lebih jauh lagi Pak Dirjen, sebenarnya apa yang dikatakan oleh endemi ini? Apa yang dimaksud dengan endemi? Dan ini juga sempat ramai di tengah perbincangan masyarakat mengenai status perpindahan dari pandemi ke endemi yang kemudian mengakibatkan jika nanti ada masyarakat yang terkena COVID ini akan dikenakan biaya sendiri. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Iya, jadi COVID ini kan dinyatakan sebagai keadaan darurat, ya bencana non-alam ya oleh pemerintah. Nah, ketika COVID dinyatakan sebagai kondisi darurat, ya maka pemerintah berkewajiban ya menangani biaya-biaya yang keluar ya akibat upaya orang dalam menyembuhkan COVID begitu.
Nah, jadi karena kondisinya sudah turun dari pandemi ke endemi, COVID itu sudah dianggap seperti penyakit-penyakit lain, penyakit menular yang lain yang biasa. Nah, sehingga perlakuannya itu tidak lagi istimewa. Artinya orang yang menderita COVID itu tidak diperlakukan secara istimewa lagi. Dalam hal ini biaya perawatannya, pengobatannya itu ditanggung negara. Nah, selama ini biaya penderita COVID untuk perawatan maupun pengobatan ditanggung langsung oleh pemerintah, ya, tetapi nanti dialihkan ke BPJS. Tadi kan sudah disebutkan bahwa penanganannya dari hal pembiayaan ya atau jaminan, yaitu seperti penyakit menular lainnya, penyakit menular biasa. Nah, karena itu pembiayaannya diserahkan ke BPJS Kesehatan. Nantinya pengobatan COVID-19 dengan BPJS juga akan dilakukan sesuai golongan keanggotaan. Ya, jadi ada yang mungkin dirawat di kelas 1 kalau memang iurannya untuk kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 begitu. Nah, yang dimaksud tidak ditanggung lagi oleh pemerintah itu tidak lagi menggunakan anggaran kedaruratan COVID-19. Penanganannya dari sisi pembiayaan dialihkan melalui skema BPJS Kesehatan. Nah, sementara bagi masyarakat yang kurang mampu, ini tetap akan ditanggung oleh pemerintah melalui skema PBI atau penerima bantuan iuran yang terkoneksi ya atau tersinkronisasi dengan BPJS Kesehatan. Karena itu pemerintah mengimbau masyarakat kurang mampu untuk tidak segan ya melapor ke RT, RW atau kepala desa ya agar dapat dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Sehingga kalau nanti misalnya menderita COVID itu bisa menerima manfaat BPJS. Ya, artinya bisa diobati juga secara gratis kalau masyarakat yang tidak mampu begitu kira-kira. Jadi kalau dibilang pemerintah dengan mencabut status pandemi menjadi endemi itu adalah upaya untuk membebani masyarakat ya tidak benar juga, ya tidak benar begitu ya karena sekitar 130 juta masyarakat yang tidak mampu sekarang ini iurannya ditanggung oleh pemerintah melalui skema tadi PBI tadi ya PBI atau penerima bantuan iuran yang terkoneksi dengan BPJS. Ya cuma memang untuk mereka yang mampu ya terutama yang sudah bekerja secara mandiri atau dia uh, uh, juga sudah bekerja, ya maka beban iuran itu kan akan dibebankan kepada mereka begitu, kepada masing-masing, ditanggung masing-masing, baik untuk dirinya sendiri, ya maupun artinya ditanggung sendiri, dia bayar sendiri iuran ke BPJS, ataupun ditanggung oleh perusahaan-perusahaan. Nah, jadi tugas pemerintah sekarang adalah ya terus menyiapkan fasilitas kesehatan dan juga meningkatkanlah program-program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan nasional. Sementara program vaksinasi sendiri itu tetap berlanjut ya pada masa endemi lewat integrasi ke dalam program rutin pemerintah sebagai upaya mitigasi jangka panjang. Nah, endemi bukan berarti virus COVID-nya sudah tidak ada lagi. Ya, dia tetap ada, tetapi mungkin tingkat keparahannya, ya efek yang ditimbulkannya itu tidak lagi parah, ya, tapi sudah seperti penyakit menular biasa. Ya, jadi tetap diperlukan ya antibodi COVID-19 dengan vaksinasi. Baik, jadi pemerintah akan masih terus menyediakan fasilitas kesehatan dan biaya penanganan COVID-19 ini bukan dihentikan namun hanya dialihkan kepada BPJS Kesehatan dan ini tergantung kepada golongan anggota BPJS itu sendiri dan bagi masyarakat yang kurang mampu ini nanti akan mendapatkan bantuan dari penerima bantuan iuran. Demikian Pak Dirjen. Pak Dirjen, kita juga sebenarnya masih ingin tahu mengenai protokol kesehatan yang akan diterapkan di era endemi ini seperti apa, namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara, kami akan segera kembali.